warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kisah manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Mengenal beliau sebagai salah satu jalan meneladaninya, mengenal beliau sebagai salah satu cara kita bisa selamat di alam akhirat. Maka mengenal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi prioritas kita dalam kehidupan ini, karena memang yang kita harapkan adalah insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para jemaah, setelah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, ya, yang kita tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menggigil, kedinginan, ya. Beliau ketakutan setelah menerima wahyu. Tetapi istrinya lah yang tercinta yang memberikan sakinah, ketentraman di dalam diri beliau. Apalagi istrinya mengajak kepada sosok saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal, semakin menguatkan pribadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau belum atau tidak akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru beliaulah yang menjadi manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para jamaah, ternyata masalah belum selesai. Setelah mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berikutnya adalah wahyu ini sempat terhenti. Kalam Allah ini sempat jeda. Firman Allah ini sempat tidak turun dalam waktu yang lama. Ada pendapat yang mengatakan 2,5 sampai 3 tahun. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang diterima kurang lebih wahyu ini berhenti selama 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Nah, tetapi jeda wahyu selama 6 bulan ini, mohon maaf para jemaah, ya, membuat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam galau, bimbang, ya. Mungkin bisa kita sebut bahasa kita stres, ya. Bahkan sampai frustasi. Saking frustasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beberapa kali beliau naik ke atas gunung. Setelah sampai di puncak gunung, beliau punya pikiran ingin lompat dari atas gunung.
Jadi gara-gara menanti wahyu yang tidak kunjung turun, ini membuat Rasulullah SAW sampai-sampai beliau frustasi ingin lompat dari atas gunung. Ya. Tentu yang saya katakan bahwa wahyu ini bukan sesuatu yang biasa, Pak. Karena kalau cuma biasa-biasa saja nggak perlu frustasi. Kalau cuma hanya mendapatkan bisikan dari setan kayak dukun, itu mah nggak perlu sampai stres, Pak. Ini wahyu, kalamullah, firman Allah, penguasa alam semesta berbicara. Dan ucapan Allah tersebut diwahyukan, disampaikan kepada manusia-manusia pilihannya, Pak. Makanya ini bukan sesuatu yang kita anggap biasa, nggak bisa. Tapi ketika sampai di puncak gunung dan Rasulullah SAW mau lompat dari atas gunung, akhirnya muncul bayangan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa." Wahai Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah. Nah, setelah malaikat Jibril menjadi bayangan dan menyampaikan seperti itu, maka beliau kemudian turun lagi dari puncak gunung. Tapi kok wahyu nggak turun-turun lagi, Pak? Wahyunya tidak muncul-muncul lagi. Akhirnya gimana? Beliau naik lagi ke atas gunung. Kepingin lompat lagi dari atas gunung itu. Tapi kemudian ketika beliau terbesit keinginan lompat dari atas gunung, lagi-lagi bayangan malaikat Jibril muncul dan mengucapkan, "Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa." Engkau benar-benar utusan Allah. Beliau kemudian tenang, turun lagi. Tapi gak sekunjung turun wahyu ini. Maka beliau naik lagi, Pak. Beberapa kali. Jadi ini kalau dalam pandangan awam kita, kok bisa seorang nabi pilihan sampai frustasi, sampai kepingin bunuh diri. Nah, ini rahasianya, Pak. Memang ini yang bisa memahami ini para ulama. Kalau kita mah nggak bisa, Pak. Ya, kalau kita nggak bisa. Coba kita lihat bagaimana para ulama kemudian memberikan penjelasan. Bisa dalam Fiqhus Sirah kita lihat, ya, karangan Syekh Said Ramadan Al-Bu'ti. Kata beliau, titik poinnya di sini para jemaah. Ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam frustasi sampai kepingin lompat dari atas gunung? Itu karena beliau benar-benar rindu. Beliau rindu, beliau kangen, beliau menanti-nanti mana wahyu Allah yang berikutnya. Jadi sebenarnya bentuk frustasi Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan sekedar kepengen lompat dan pengen bunuh dirinya, bukan. Beliau itu ingin mendengar ayat apakah lagi yang akan turun kepada beliau. Firman Allah yang mana lagikah yang akan disampaikan kepada beliau. Kalam Allah yang seperti apakah yang coba disampaikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membuat beliau frustasi, kepingin lompat dari atas gunung, kepingin bunuh diri karena rindu dengan Al-Quran. Karena rindu dengan kalamnya Allah. Karena perasaan beliau ini memuncak kerinduannya dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan kepadanya. Maka ini bisa kita tunjukkan, artinya setiap orang yang mengalami ketidakstabilan mentalnya,
kekosongan jiwanya, kesetresan pikirannya. Obatnya itu bukan naik gunung. Solusinya itu bukan pergi ke pinggir pantai, apalagi ke tempat hiburan malam. Tapi solusinya adalah Al-Quran, kalam ilahi, ayat-ayat Allah. Inilah solusi untuk mensucikan jiwa kita, untuk menetralisir kegalauan yang ada di dalam hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Dan mengingat Allah yang seperti apa lagi kalau tidak kemudian dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus sampai pada titik kalau tidak dengan Al-Quran kita stres. Kalau kita jarang interaksi dengan Al-Quran kita galau. Kalau kita tidak sehari saja tidak membaca ayat Al-Quran kita bisa gila. Harusnya kita mencapai titik itu. Nah ini yang belum. Quran ini belum menyatu ke dalam diri kita. Seharusnya kalau tidak ada Quran saya tidak bisa hidup. Lihatlah Muhammad Mursi, mantan presiden Mesir yang menang secara demokrasi 60%. Ya sayangnya kemenangan beliau itu tidak diikuti dengan kekuatan politik, makanya kekuatan militer, makanya dikudeta oleh militer. Dengan Presiden Sisi, Presiden Mesir sekarang ini, Muhammad Mursi ini seorang hafidhul Quran, penghafal Quran, padahal kompetensi keilmuannya teknik. Beliau dipenjara sampai meninggal dunia, mati syahid insya Allah. Di akhir-akhir kehidupannya beliau minta supaya diberikan mushaf Al-Quran. Nggak dikasih sama rezimnya As-Sisi ini, nggak dikasih. Tapi apa kata beliau? Mereka nggak tahu bahwa aku ini sudah hafal Al-Quran. Tapi kenapa aku minta dibawakan mushaf Al-Quran? Aku ingin melihat ayat-ayat Allah dalam lembaran tulisan. Aku ingin lihat dengan mata kepalaku sendiri. Itu kerinduan, Pak. Kerinduan itu seperti itu. Dia hafal Quran. Quran ada di otaknya, ada di hatinya. Tetapi dia ingin melihat ayat-ayat Allah yang ditulis di lembaran-lembaran Al-Quran. Apakah sudah seperti itu kerinduan kita dengan Al-Quran? Atau kita merindukan yang lain, Pak? Inilah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai frustasi itu karena kerinduannya dengan Al-Quran. Baik, akhirnya akhir penantian para jemaah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam baina ana amshi. Beliau saat itu sedang berjalan. Itsami'tu sautan minas sama. Dan beliau mendengar ada suara dari atas langit. Farafa'tu basori, maka beliau melihat, mendongakkan kepalanya ke atas langit. Fa'idal malakul ladzi ja'ani bihira jalisun ala kursiyyi bainas sama'i wal ard. Ternyata ketika beliau melihat ke atas, beliau melihat sosok malaikat yang mendatangiku, yang menemuiku di Gua Hira, itu sedang duduk di atas kursi yang mana bergantung antara langit dan bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa malaikat yang dilihat oleh beliau ini adalah Sayyidul Malaikah, malaikat penghulu. Penghulunya malaikat Jibril alaihissalam. Yang dalam beberapa riwayat seandainya malaikat Jibril itu menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya, maka kepakan sayapnya menutupi langit dan bumi. Pimpinannya malaikat,
Maka wallahu alam yang dilihat oleh Rasul SAW dalam peristiwa ini, bisa jadi saat itu ketika di Gua Hira, malaikat Jibril berubah wujud jadi manusia. Tapi saat peristiwa ini, malaikat Jibril dalam wujud bentuk aslinya karena sedang duduk yang kemudian menutupi langit dan bumi. Salah satu penampakan malaikat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ketika malaikat memikul ars. Dalam kitab-kitab akidah kita lihat bahwa ars itu adalah singgasananya Allah. Ars itu laksana kubah bagi alam semesta. Ars itu atap bagi seluruh makhluk. Dalam surah Al-Haqqah Allah nyatakan, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idin thamaniya. Ars Allah pada hari itu ya, dipikul oleh 8 malaikat yang disebut sebagai malaikat pemikul ars. Rasulullah SAW menyatakan satu malaikat yang memikul arsnya Allah itu, innama sahmati baini udunihi ila atikihi masiro sebi'i mi'ati am. Satu malaikat yang memikul arsnya Allah, jarak dari daun telinganya sampai ke bahunya ini 700 tahun perjalanan naik onta. Sininya saja 700 tahun perjalanan naik unta. Bagaimana sayapnya, bagaimana fisiknya, itu baru satu malaikat. Bagaimana dengan 8 malaikat yang lain, dan mereka memikul arsnya Allah. Bagaimana luasnya arsnya Allah. Berarti kita itu para jamaah kecil sekali di hadapan Allah. Kita itu kecil sekali di hadapan Allah. Bagaimana mungkin manusia makhluk yang kecil seperti ini merasa sombong, merasa tidak butuh Allah, merasa mengatakan hukum Allah itu kuno, ketinggalan zaman, merasa agama jangan mengatur kehidupan, agama cuma mengatur urusan di masjid, peribadahan, dalam urusan ekonomi, politik, hukum jangan bawa agama. Inilah manusia-manusia sombong. Kita kembali ke kisah ini. Maka Rasulullah SAW fara'ibtu minhu faraja'tu fakultu, setelah melihat malaikat Jibril di atas langit yang bergantung di antara langit dan bumi itu, beliau langsung pulang ke rumah, kedinginan kembali. Karena beratnya menahan wahyu Allah, beliau kedinginan. Kemudian beliau berkata kepada istri tercintanya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir ila qawlihi warujza fahjur. Inilah ayat yang kedua turun setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berikutnya adalah ya ayyuhal muddatsir. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhentinya wahyu mengandung mukjizat, merupakan sanggahan paling tepat terhadap orang-orang orientalis yang menganggap Quran itu karangan beliau, hasil perenungan beliau. Orang-orang orientalis masih menganggap Quran itu hasil contekan beliau. Melihat Taurat, melihat Injil, dicontek, kemudian ditulis. Beliau ngarang Quran. Mereka ini kurang paham sejarah. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan bahasa Taurat, bahasa Injil saat itu adalah Suryani, Ibrani. Beliau lahir di Arab. Tidak semua, hanya sedikit orang-orang Arab yang bisa baca tulis bahasa Arab. Apalagi baca tulis bahasa Suryani, bahasa Ibrani.
Rasul kita baca tulis bahasa Arab aja nggak bisa, kok dituduh menjiplak Taurat dan Injil yang pakai bahasa Suryani dan Ibrani. Ini adalah sebuah kengawuran yang terlalu, Pak. Maka ini menunjukkan bahwasannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengarang Quran itu, tapi benar-benar wahyu yang diturunkan dan beliau menirukan apa yang diajarkan. Terbukti sekarang anak-anak kecil nggak bisa baca tulis, nggak bisa baca Al-Quran, tapi mereka bisa hafal Al-Quran. Ya. Kita yang bisa baca, bisa nulis, bisa baca Al-Quran, tapi belum tentu bisa hafal Al-Quran. Ya minimal hafal surat pembuka dan penutup para jamaah. Ya itu sudah alhamdulillah, Pak. Ya Al-Fatihah dan An-Nas, Pak. Ya baik. Nah di sini para jamaah, di sisa waktu yang ada, kita coba kupas 5 ayat pertama turunnya ayat yang kedua ini para jamaah. Surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 5, 6, 7 para jamaah. Ya. Mudah-mudahan masih ada 7 menit para jamaah. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Sama, ya ayyuhal muzammil itu juga wahai orang yang berselimut. Karena tadi kisahnya setelah menerima wahyu beliau kedinginan seperti kesurupan, beliau butuh diselimuti supaya tidak kedinginan. Ya, padahal itu Arab Saudi, Pak. Ya, di Arab kok dingin, nah itu. Padahal ini panas pastinya. Nah, tapi karena wahyu itu berat, maka beliau minta diselimuti. Nah, ketika beliau sedang diselimuti itu dipanggil sama Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Para jamaah di sini, ulama tafsir kemudian mereka meneliti Al-Quran. Tidak pernah dalam Al-Quran memanggil Khalilullah, kekasihnya Allah yang tercinta, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, langsung manggil nama. Nggak pernah, Pak, nggak pernah. Pasti yang dipanggil itu adalah kondisi ketika beliau sedang dalam kondisi apa seperti ini, sedang berselimut, atau dipanggil langsung dengan gelarnya. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Itu yang sering kita lihat. Belum pernah Al-Quran langsung nyebut nama, ya Muhammad, belum pernah. Tapi ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain langsung namanya, ya Musa, ya ukhta Harun, ya Dawud, ya Sulaiman, ya Adam, ya Isa, ya Ibrahim, langsung namanya. Tapi Al-Quran tidak pernah mengatakan ya Muhammad, tapi ya ayyuhan nabi. Allah memanggil dengan gelar beliau. Ini termasuk adab menyebut nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan langsung nyebut namanya. Tapi punyalah adab walaupun sedikit. Kita belum seperti orang-orang Turki tradisional para jamaah. Kita tahu pembebas Turki, Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Nama aslinya itu bukan Muhammad, tapi Mehmet. Kenapa? Orang Turki itu tidak berani ngasih nama anaknya Muhammad. Kenapa? Nama itu terlalu sakral bagi mereka. Makanya orang-orang Turki yang tradisional, kalau tiba-tiba ada yang nyebut kata Muhammad, langsung mereka berdiam diri. Mereka memegang dada kirinya dengan tangan kanannya, langsung lisannya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Turki, Pak. Ya. Nah, kita ini belum ke arah
sana. Masih mending, ya. Kalau dari kalangan tradisionalis umat Islam di Indonesia, ya, kaum muslimin dari Nahdlatul Ulama pasti nyebutnya Sayyidina. Pasti, ya. Kita jangan langsung nyebut Muhammad. Wah, perlu pakai gelarnya. Kalau nggak mau seperti NU Sayyidina, ya sudah Nabiyina. Atau paling tidak Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah saja tidak nyebut nama. Bagaimana mungkin kita kemudian langsung sebut namanya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qum, bangunlah orang yang berselimut. Fa'andir, beri peringatan." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat yang kedua langsung Allah sudah perintahkan, ya ayyuhal mudatsir, qum, bangun, beri peringatan, dakwai masyarakat kota Mekah. Langsung, Pak. Baru dapat 2 wahyu tanpa ada training terlebih dahulu. Beliau sudah diperintah oleh Allah, fa'andir, nadaro, andir, peringatan. Fokus dalam terjemahan ini adalah takut-takuti penduduk Mekah. Sampaikan kepada penduduk Mekah bahwa engkau adalah utusan Allah. Sampaikan kepada mereka, berimanlah kepada dirimu. Ancam mereka, takut-takuti mereka. Kalau mereka nggak mau beriman, mereka terancam dengan api neraka. Ini dakwah. Ini dakwah. Tanpa ada undangan, tanpa ada request, tanpa ada imbalan, tanpa ada target terlebih dahulu. Langsung terjun di dakwah, terjun di masyarakat, gak perlu diundang dan jangan mengharapkan imbalan. Beda sama saya, dakwanya diundang. Karena diundang dianggap tamu. Nih, dapat minuman. Biasanya juga kadang dapat makanan. Nanti pulang dikasih hadiah. Ya Allah, Pak. Ya. Terus kita mau bilang, wah, mengikuti jalan Nabi, mimpi apa? Ini udah beda perkaranya. Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada dakwah minta imbalan, nunggu diundang. Lah memang kalau saya nggak diundang terus dakwah, jujur enggak, Pak. Dakwanya karena diundang sama masjid yang didakwai, yang sudah rajin ke masjid. Berarti sudah baik semua, tinggal dipertahankan kebaikannya. Lah yang di luar masjid, yang belum mau masuk masjid, yang belum mau ngaji seperti kita, apakah ikut didakwai? Jujur enggak. Ini problem kita. Dakwah itu berdasarkan undangan. Apalagi yang terjadi sekarang, dakwah itu kayak melamar pekerjaan. Takmir masjid dihubungi, ya Pak, ini mau Ramadan kok nggak ada jadwal buat saya, ya Allah, Pak. Ya, ada lagi. Setiap dia pengajian, dia syuting sendiri pakai YouTube, live YouTube-nya dia. Ternyata buat apa? Takmir-takmir masjid dihubungi, perkenalkan, nama saya ini, ya, mengajukan diri apabila membutuhkan penceramah. Insya Allah saya bisa. Ini rekaman pengajian saya, ya Allah. Ya. Ada lagi, masuk ke nomor WA saya, Ustadz, kalau antum ada jadwal double atau membutuhkan badal, silakan, saya bisa mewakili. Saya nggak kenal, dia perkenalkan diri, saya muridnya ini, muridnya ini. Saya sudah sampaikan, Ustadz sudah berniat, kalau ada yang memberikan saya jadwal badal, insya Allah dari mukafa'ah bisaroh saya kasih 10%. Ya Allah, Pak. Ya.
Ada lagi saya dapat penawaran, sekarang ada manajemen ustadz, Pak. Dicarikan jadwal untuk ceramah sehari bisa 5 kali. Konsekuensinya dipotong juga 10%. Ya. Kalau misalnya nggak hadir, harus sertakan surat keterangan sakit. Kalau tidak, disuruh ganti rugi sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pihak yang mengundang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dakwah apa cari pekerjaan, Pak? Dakwah apa cari duit? Maka ini perlulah muhasabah bersama. Apakah kita sudah benar-benar berada di jalan kenabian, bahwa ini amanah yang harus kita lanjutkan tentang nilai-nilai agama Allah. Sehingga yang terjadi sekarang, agama dipolitisasi, agama diperalat, agama dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan duniawi. Rusaklah ini semua. Maka berkaca kepada Nabi yang mulia SAW, beliau terus lanjutkan dakwah tanpa pernah meminta imbalan dan tanpa menunggu undangan. Dan itu adalah tugas bersama kita. Dan lanjutkan dakwah tanpa ada yang mengundang dan jangan pernah berharap imbalan. Ayat selanjutnya insya Allah kalau ada kesempatan lain para jemaah, karena waktunya sudah habis. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.